Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita percaya bahwa menjalani hari baru anugerah Tuhan, berkat dan kasih setianya tetap nyata dalam kehidupan kita. Hari ini di akhir pekan, Sabtu 4 Desember 2021, kita akan bersama-sama membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari baru anugerah Tuhan, kami dimungkinkan sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan beriman. Terima kasih hari ini memaknai kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan beriman. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, terangi kami agar firman Tuhan sungguh meneguhkan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Maleakhi pasal 4 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Firman Tuhan. Hari itu akan datang, bersiaplah, menjadi tema perenungan kita hari ini. Manasa lasai tual lo iya to maapasakka akomi. Setiap orang tentu memiliki hari spesial dalam hidupnya. Entah itu hari di mana dia dilahirkan, lulus SMA, diterima di salah satu universitas impiannya, diterima bekerja, hari itu menikah, ataupun kelahiran seorang anak. Hari yang begitu berharga biasanya akan dirayakan oleh seseorang, misalnya di hari ulang tahun. Sebelum perayaan hari ulang tahun itu tiba, maka akan diadakan beberapa persiapan hingga tiba saatnya semua orang bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1-6 berbeda dengan perayaan ulang tahun, di mana semua orang bernyanyi dan bersuka cita pada perayaan tersebut. Namun pada hari Tuhan yang akan datang, menyala seperti perapian dan semua orang fasik seperti jerami yang terbakar habis. Ayat 1. Hari Tuhan merupakan hari tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik. Namun tidak semua orang akan mengalami hal yang demikian. Tetapi pada hari itu orang benar akan bersuka cita dan berpesta. Ayat 2-3 pembacaan kita. Bagi orang benar, hari Tuhan memberikan ketegaran dan kekuatan bagi setiap orang yang mencintai Tuhan dan tekun dalam pekerjaannya. Ayat 4.
dan itulah pengharapan untuk melakukan kebenaran. Hari Tuhan akan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati orang untuk datang dan bertobat kepadanya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, anak-anakku sekolah minggu dan semua yang mengikuti rehat hari ini, untuk masuk dalam golongan orang-orang benar tentu sangatlah sulit karena penuh dengan tantangan. Namun kita harus terus berjuang untuk mempertahankan diri sebagai orang benar, sebab hal tersebut seperti menabur benih. Walaupun banyak tantangan, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu, tetaplah menjadi orang benar untuk menyambut hari yang ditetapkan Tuhan untuk menggenapi kedatangannya kembali ke dalam dunia. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Di hari yang spesial saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, memiliki hari yang spesial dalam seluruh kehidupan. Kami percaya bahwa setiap kami mengaminkan bahwa hari Tuhan akan datang, dan biarlah setiap orang yang percaya, yang mencintai Tuhan dan tekun berkarya bekerja, mengharapkan dan meyakini bahwa hari itu akan tiba dan setiap orang yang bersiap akan disambut dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini di momen spesial kami mohon berkat Tuhan untuk ibu-ibu PWGT Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang berulang tahun yang ke-55 tahun hari ini, 4 Desember. Lengkapi Tuhan, sukacita, berkati dalam seluruh karya pelayanan. Mohon berkat Tuhan untuk ibu-ibu PWGT dari tingkat jemaat sampai ke pusat. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati anggota PWGT agar sungguh menyadari bagaimana Tuhan memakai mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, saat ini bersama dengan seluruh jemaat kami, mohon berkat-Mu untuk tetap menguatkan, menopang, memberkati dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama. Tuhan berkati pelayanan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan untuk ibadah Advent, ibadah Natal. Kami mohon berkat Tuhan. Kami pun bersama berdoa dalam gumul bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam perawatan. Bersyukur bahwa hanya karena kekuatan dan keteguhan dari Tuhan, semua jemaat, semua keluarga terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih Gracia sampai Nana yang saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Selamaris, Felicia Lakbi yang dalam perawatan di Rumah Sakit Primaya, Ibu Bondang Lande dalam perawatan jalan di luar negeri, Bapak Niko Duma atau Bapak Dita yang telah menjalani operasi dan sedang dirawat di Rumah Sakit Primaya, Ibu Yospina Kurungan, saudara dari Ibu Markus Tonapa yang sementara dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, Bapak
Markus Salamba di Rumah Sakit Ibnu Sina, Alfarendra di Rumah Sakit Ibnu Sina, Bapak Peter Ronda di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Yudit Sagena di Rumah Sakit Siloam, cucu kekasih dari Bapak Robert Mangontan yaitu Nasya yang dalam perawatan di rumah sakit di Papua. Kami percaya Tuhan yang terus menguatkan dan menopang. Juga saudara-saudara kami, orang yang kami kasihi, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Baturante, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalaksuso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. Tr. Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Nyonya Ganna Pabisa, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Boko, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Marten Bale, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, mohon belas kasih-Mu, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan bagi semua orang-orang yang kami kasihi. Pun kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh dialami oleh jemaat. Kasih dan setia-Mu terus nyata. Peliharakan kehidupan kami seminggu ke depan, menjalani seluruh aktivitas berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami semua ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami berdoa untuk Saudara Novani Matu dalam persiapan untuk operasi. Tuhan berkati.